Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal-soal CPNS 2024 materi TKP. TKP adalah tes karakter pribadi. Saya terangkan sedikit, TKP adalah materi yang digunakan untuk menilai sejauh mana calon pegawai memiliki sifat dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai PNS. Ya, calon peserta ujian nanti akan dihadapkan dengan soal TKP, tes karakter pribadi, untuk mengetahui sejauh mana calon pegawai memiliki sifat dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai PNS. Langsung saja di soal yang pertama. Dalam sebuah rapat, Anda perlu menyampaikan pendapat Anda mengenai rencana proyek baru. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Yang A, langsung menyampaikan pendapat tanpa memperhatikan waktu. Ini salah ya. Langsung menyampaikan pendapat tanpa memperhatikan waktu, salah. Yang B, menceritakan semua detail tanpa memperhatikan pertanyaan dari peserta rapat. Ini juga salah. Yang C, mengungkapkan pendapat dengan jelas dan ringkas menggunakan contoh yang relevan. Bisa saja betul. Kita lanjut dulu. Yang D, menunggu hingga orang lain mengajukan pertanyaan dan baru kemudian berbicara. Ini juga salah. Yang E, membahas topik lain sebelum mengungkapkan pendapat Anda. Ini juga salah. Kita disuruh untuk menyampaikan pendapat Anda mengenai rapat, mengenai rencana proyek baru. Apa yang harus kita lakukan? Kita lihat jawabannya, yaitu C, mengungkapkan pendapat dengan jelas dan ringkas menggunakan contoh yang relevan. Lalu bagaimana pembahasannya? Dengan jelas dan ringkas sambil menggunakan contoh yang relevan itu membantu audiens memahami pandangan Anda dengan lebih baik dan mencegah kebingungan. Ya. Dari soal ini Anda perlu menyampaikan pendapat Anda mengenai rencana proyek. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Jawabannya adalah mengungkapkan pendapatnya dengan jelas dan ringkas menggunakan contoh yang relevan. Lalu di soal yang kedua, saat mendengarkan teman bercerita tentang masalahnya, apa yang sebaiknya Anda lakukan? A, memotong cerita teman untuk segera memberi solusi. Memotong cerita teman, ini salah. Karena teman belum selesai menceritakan permasalahannya, lalu dipotong. Yang B, menyuruh teman untuk berhenti berbicara agar Anda bisa memberi pendapat Anda. Ini juga salah. Disuruh berhenti berbicara agar Anda bisa memberi pendapatnya, itu juga salah. Yang C, mendengarkan dengan penuh perhatian, mengonfirmasi pemahamannya Anda tentang masalahnya. Ya, ini kemungkinan betul. Yang D, mengabaikan cerita teman. Nah, di awal sudah mengabaikan cerita teman, berarti ini salah. Yang E, mengalihkan pembicaraan ke topik yang lebih menyenangkan. Nah, kita disuruh untuk apa kok harus mengalihkan pembicaraan? Jawabannya adalah yang betul C, mendengarkan dengan penuh perhatian dan mengonfirmasi pemahaman Anda tentang masalahnya. Bagaimana pembahasannya? Mendengarkan dengan penuh perhatian dan mengonfirmasi pemahaman Anda itu menunjukkan empati dan memastikan bahwa Anda itu benar-benar mengerti apa yang dibicarakan oleh teman. Ya, semoga sampai sini paham. Lanjut ke soal nomor 3.
Ketika Anda diminta untuk menyampaikan informasi penting kepada tim, ingat-ingat, menyampaikan informasi penting kepada tim, apa yang sebaiknya Anda perhatikan? Ya, apa yang sebaiknya Anda perhatikan, bukan apa yang sebaiknya Anda lakukan. Ya. A. Menyampaikan informasi secara cepat tanpa memastikan pemahaman tim. Ini salah karena informasinya ditunjukkan secara cepat tanpa memastikan pemahaman tim. Nah, yang B, menyampaikan informasi dengan jelas dan memastikan bahwa semua anggota tim memahami poin-poin pentingnya. Ini kemungkinan betul. Kita lanjutkan dulu. Yang C, hanya memberi informasi jika diminta tanpa melakukan penjelasan yang lebih lanjut. Ini salah, ya. Yang D, menggunakan istilah teknis yang sulit agar tampak lebih profesional. Ini juga salah. Yang E, memberikan informasi melalui email dan tidak membahasnya lebih lanjut. Ini juga salah. Jawaban yang betul adalah B. Menyampaikan informasi dengan jelas dan memastikan bahwa semua anggota timnya memahami poin-poin penting. Pembahasannya, menyampaikan informasi dengan jelas dan memastikan bahwa semua anggota tim memahami poin-poin penting itu membantu menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan efektivitas komunikasi. Semoga paham untuk soal yang ini. Lanjut ke soal nomor 4. Jika Anda tidak setuju dengan pendapat rekan kerja, bagaimana cara yang tepat untuk menyampaikan keberatan Anda? Kita ulangi, jika Anda tidak setuju dengan pendapat rekan kerja Anda, bagaimana cara yang tepat untuk menyampaikan keberatannya? A. Mengkritik pendapat rekan kerja secara langsung di depan banyak orang. Ini salah, karena teman juga punya perasaan. Apabila kita langsung mengkritiknya, dimungkinkan temannya sakit hati atau apapun. Yang B, mengabaikan pendapat rekan kerja dan tidak menyampaikan sama sekali, ya. Ini juga salah. Yang C, menyampaikan keberatan Anda dengan sopan, memberikan alasan yang jelas dan mengusulkan dengan alternatif. Ini kemungkinan betul. Lanjut dulu yang D, menyampaikan keberatan Anda secara emosional dan marah. Ini juga salah. Kita seharusnya menyampaikan keberatan dengan sopan dan tidak ada marah-marahnya. Yang E, membiarkan pendapat Anda tidak tersampaikan dan hanya mengeluh kepada orang lain. Ini juga salah. Kemungkinannya adalah jawaban yang betul C. Menyampaikan keberatan Anda dengan sopan, memberikan alasan yang jelas dan mengusulkan alternatif. Pembahasannya, ya, dengan mengusulkan alternatif membantu menjaga hubungan profesional yang baik dan meningkatkan kemungkinannya diterimanya pendapat Anda. Ya, semoga paham di soal nomor 4 ini. Kita lanjut di soal nomor 5. Ketika Anda diminta untuk memberikan presentasi kepada kelompok yang tidak familiar. Ingat, kepada kelompok yang tidak familiar dengan topik tersebut. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Menggunakan jargon teknis agar terlihat ahli di bidangnya. Ini salah, ya. Yang B. Menyederhanakan informasi dan menyajikannya dengan cara yang mudah dipahami. Kemungkinan ini betul. Yang C. Mengabaikan audiens dan hanya fokus pada materi yang ingin Anda sampaikan. Ini salah karena mengabaikan. Yang D. Membaca slide presentasi tanpa memberi penjelasan tambahan. Ini juga salah. Yang E.
menyampaikan presentasi dengan cara agar tidak dengan cepat agar tidak membosankan audiens. Ini juga salah karena kelompok yang tidak familiar kok si presentasinya kok menjelaskan dengan cepat. Ini salah. Lalu jawaban yang betul adalah B. Menyederhanakannya dan menyajikannya dengan cara yang mudah dipahami. Itu membantu audiens yang tidak familiar dengan topik tersebut untuk mengikuti presentasi Anda dengan lebih baik. Ya, semoga di soal ini kita paham. Terima kasih, semoga bermanfaat soal-soal yang saya berikan. Semoga kalian cepat lulus dan bisa diterima di instansi-instansi yang dibutuhkan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.